Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Farman. Kali ini kita akan diskusi secara singkat saja ya. Saya akan membuat beberapa video pendek. Ini mungkin nanti untuk menggantikan video saya yang sebelumnya yang cukup panjang, yang mungkin akan lama Bapak Ibu mendengarkannya, mencari bagiannya di mana. Kemarin memang maksudnya memang dikasih yang lengkap supaya bisa dilihat langsung sekaligus. Nah, ini kita akan coba atur lagi penjelasan-penjelasannya dengan dalam video-video pendek supaya lebih Bapak Ibu bisa mau cari tentang ini tinggal dilihat di video yang mana gitu ya. Nah, topik kali ini saya akan diskusi tentang PPN, yaitu pencatatan PPN bagi madrasah negeri dan swasta terhadap BKP barang kena pajak atau JKP jasa kena pajak dengan PKP pengusaha kena pajak. Kenapa perlu kita buat penjelasan ini? Karena memang ada beda perlakuan antara madrasah negeri dan swasta terhadap PPN gitu ya. Madrasah negeri itu wajib pungut, sementara madrasah swasta tidak wajib pungut gitu. Nah, itu kita bisa lihat dulu di ketentuannya, di peraturannya, di Juknisbos. Jadi kita sekaligus telah Juknisbosnya Pak Ibu ya. Juknisbos Madrasah 2021 halaman 66 bab 7 tentang perpajakan. Nah, yang pemungutan itu ada di halaman ini Bapak Ibu. PPN dan PPh 22 itu kan pemungutan ya, yang dijelaskan di Q&A dan video-video sebelumnya ada di halaman 67. Di sini memang sudah dipisahkan sebenarnya Bapak Ibu. Negeri swasta itu perlakuannya sudah dipisah. Ya. Juga yang kemarin saya jelaskan tentang yang dibebaskan gitu ya. Bagi madrasah negeri ini ya, bagi bendaharawan atau pengelola dana bos pada madrasah negeri sebagai bendahara pemerintah atas penggunaan dana bos tidak perlu memungut PPh 22. Untuk PPN, memungut dan menyetor. Nah, kata kuncinya di sini memungut dan menyetor untuk nilai pembelian lebih dari 2 juta atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Jadi kata kuncinya itu 2 juta BKP, JKP dan PKP. Ini yang sering kita diskusikan di Bapak Ibu di Q&A. Bagaimana membuktikan dia PKP gitu ya. Itu tadi dia bisa menerbitkan e-faktur kalau dia PKP. Hal ini dikecualikan terhadap nilai pembelian ditambah PPN jumlahnya tidak melebihi ini 2 juta nih harusnya Pak Ibu. Nanti kita perbaiki juga 2 juta. Jadi misalnya Bapak Ibu ini punya anggaran membeli ATK 6 juta setahun, tapi itu nilainya mau dibeli secara bertahap. Januari 500.000, kemudian Februari 500.000, jadi rata 500.000, totalnya 6 juta. Tapi tidak sekali pembelian, ini disebutkan ya, bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, tidak dikenakan PPN. Jadi tidak di atas 2 juta. Kemudian kita bukan memecah-mecah, tapi memang kebutuhan kita per bulan seperti itu gitu ya. Cuman karena di total budgetnya dalam satu komponen yang sama, jadi totalnya 6 juta. Bedanya kalau begini Bapak Ibu memang mau belinya 2,5 juta sekaligus, 2,5 sekaligus, tapi beli di toko A 500, toko B 500, toko C 500, toko D 500, toko E 500. Nah, itu yang dipecah-pecah. Tapi misalnya nih di toko tempat Bapak Ibu memang stoknya terbatas, masing-masing hanya bisa maksimal beli 500. 500, 500, 500, 500, 500. Nah, itu juga tidak dipecah-pecah, tapi memang kondisinya maksimal cuma bisa beli segitu gitu. Nah, itu tidak dipecah-pecah. Kecuali kalau toko itu punya stok banyak, harusnya bisa beli sekaligus 2,5 juta di situ. Tapi Bapak Ibu pindah-pindah belinya gitu di hari yang sama ya, di hari yang sama. Kemudian PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh pengusaha kena pajak. Ini kembali lagi kata kuncinya nih, pengusaha kena pajak rekan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Jadi bisa saja PPN itu sudah dipungut dan disetor oleh si PKP-nya gitu ya, dan disetor oleh si PKP-nya. Kemudian pemungut PPN dalam hal ini bendahara tidak perlu memungut PPN. Nah, ini Bapak Ibu kata kunci. Tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh
bukan pengusaha kena pajak ini. Jadi tidak perlu memungut PPN bagi yang pemerintah ya, kalau dia bukan PKP. Nah cuman kan yang jadi pertanyaan, bagaimana sih membuktikan dia PKP atau bukan PKP? Kalau dia PKP harus bisa menerbitkan e-faktur, tapi kalau dia PKP mintakan saja surat pernyataan sebagai non PKP, tanda tangan di Kasih Materai ya. Kemudian untuk madrasah swasta bagi bendahara atau pengelola dana BOP atau BOS pada RA swasta tidak termasuk bendahara pemerintah. Nah ini, jadi yang swasta bukan bendahara pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh 22 dan atau PPN. Dengan demikian, kewajiban perpajakan bagi bendaharawan non pemerintah, pengelola dana BOS dan BOP pada RA dan madrasah swasta yang terkait dengan penggunaan dana BOP dan BOS untuk belanja barang sebagaimana disebut di atas adalah nih kewajibannya. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh 22 karena tidak termasuk sebagai pihak yang dipungut, dan memang ada aturan terbaru bahwa pembelian dana BOS tidak perlu dipungut PPh 22 ya. Kemudian membayar PPN yang dipungut oleh penjual. Nah, ini kata kuncinya, yang dipungut oleh PKP, pengusaha kena pajak. Tidak perlu, ini kata kuncinya lagi, tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh bukan PKP. Nah ini kan jelas Bapak Ibu ya. Membedakan PKP dan non PKP itu yang sepertinya menjadi salah satu tantangan Bapak Ibu gitu ya. Makanya banyak yang menyarankan ya udah cari aja PKP biar gampang, nggak perlu berdebat nanti PPN-nya kok nggak dipungut dan segala macam gitu. Nah kalau dia PKP mintakan e-fakturnya, baru kita bayarkan PPN-nya, tapi kita nggak pungut, kita bayarkan gitu. Nanti gimana cara ngitungnya, gimana cara membukukannya. Kalau dia bukan PKP, Bapak Ibu nggak usah dibayarkan PPN-nya. Misalnya beli ATK 3 juta belum termasuk PPN. Nah kalau ditambah PPN kan tambah 300.000 jadi 3.300.000. Ternyata dia bukan PKP, Bapak Ibu bayarkan misalnya 3.300.000. Nah dia bukan PKP. Nah kalau dia bukan PKP, yang 300.000 yang Bapak Ibu anggap sebagai PPN itu tidak diperhitungkan oleh dia dalam pajak keluaran pajak masukannya, tapi masuk ke kantongnya pengusaha itu gitu. Jadi keuntungan. Jadi Bapak Ibu kelebihan bayar nantinya. Nah, tapi kalau dia bisa terbitkan e-faktur, di dalamnya disebutkan PPN-nya berapa, kemudian invoice-nya atau kwitansinya juga ada harga barang, ada PPN, dilampirkan dengan e-faktur. Nah itu nggak apa-apa dibayarkan gitu ya. Malah kemarin ada yang menunjukkan ke saya, ini Pak bukti setor oleh pengusahanya gitu. Itu bisa juga dilampirkan itu bukti setor. Tapi kan kalau sebenarnya kalau dia PPN itu kan bukan setor per pemungutan seharusnya, tapi dia memperhitungkan dulu pajak keluaran, pajak masukan. Selisihnya itulah yang baru dia setorkan gitu ya. Khawatirnya kalau bukti setor nggak cocok dengan PPN yang kita bayarkan, Bapak Ibu. Nah, tapi ada yang dibebaskan ya. Pembelian, ini saya jelaskan juga waktu itu di Q&A, bahwa pembelian atas buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama tidak perlu memungut PPh 22. Ini udah jelas ya. Kemudian juga nih dibebaskan dari PPN negeri swasta, Bapak Ibu tidak perlu perhitungkan ya, sama ini. Tapi kalau buku lain di luar buku kitab suci, buku pelajaran dan
suku agama tetap, kalau dia PKP ya, tetap harus membayar PPN-nya ya Bapak Ibu ya, PP 22 enggak. Membayar PPN yang dijual oleh pihak penjual. Kalau yang untuk kemudian bukan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku agama ya. Nah, kemudian itu penjelasannya ya. Nanti PPh 21 23 kita jelaskan di video berikutnya gitu. Saya mau tarik video yang panjang supaya bisa jelaskan dengan video-video pendek. Misalnya begini Bapak Ibu ya, dibeli ATK senilai 3 juta pada PKP e-faktur terlampir atau tersedia seperti itu ya. Berarti ini jelas dia PKP dan lengkap ya. Nah, 3 juta ini kita bikin dua situasi. Harga sudah termasuk PPN. Nih, jadi 3 juta itu sudah masuk PPN. Nah, kalau begini, kalau madrasah negeri, ini kita bikin ya, ini madrasah negeri Bapak Ibu. Madrasah negeri kewajibannya pungut dan setor. Madrasah swasta karena dia PKP tidak pungut tapi bayar PPN-nya. Nah, ya. Jadi bagaimana membuat pembukuannya di BKU? Ini ya, kalau madrasah negeri di sini pembelian ATK bulan April misalnya ya, seperti ini. Sebesar 3 juta. Keluar 3 juta di sini. Kemudian kalau mau lebih jelas lagi, kepada PKP harga sudah termasuk PPN. Ini ya, 3 juta. Kemudian di sini sama. Nih. Juta ya. Nah, ini kan sama nih. Nah, cara mencatat PPN-nya nanti yang berbeda Bapak Ibu ya. Kalau dia madrasah negeri ada kewajiban pungut dan setor. Kalau ini hanya ada kewajiban bayar ya gitu ya. Kita hitung dulu PPN-nya. Tadi 3 juta ya. 3 juta. Harga sudah termasuk PPN. Gimana cara menghitung kalau harga sudah termasuk PPN? Harga ini dibagi dengan 110. PPN-nya berapa? 10% kan? PPN 10% dikali dengan 0,1. Nah, rumusnya tadi ya. Ini ya Ibu ya, dia harganya 110 dikali dengan 100%, dikali dengan 100. Nah, ini balik ya, ini PPN-nya, ini harga bersihnya. Harga bersih, ini PPN 10%-nya. Gimana cara mencarinya? Ya itu tadi, karena kan harga ini sudah termasuk PPN 10%, berarti kan dia 110 ya. Ini makanya dibagi dengan 110. Kalau dia mau menghitung PPN-nya ini dibagi dengan 10, dikali dengan 10 Pak Ibu, bukan dikali dengan 0,1 tuh. Ini PPN-nya. Tapi kalau mau menghitung harganya dikali dengan 100. Ya. Di PPN-nya 272.727 rupiah. Ini yang saya sebutkan tadi, perlu ada pembulatan di video sebelumnya Ibu ya. Nah, gimana cara mencatatnya ini bagi madrasah negeri? Ini di sini dipungut PPN
atas pembelian ATK bulan April. Berapa nilainya? 272 ini ya. Kalau yang madrasah, kemudian PPN ini kapan dia harus disetorkan? Disetorkan kan masih bisa sampai dengan bulan berikutnya ya, PPN ya, kewajiban setornya. Disetorkan itu kalau untuk PPN, sebentar kita lihat ya. Penyetoran PPN. Tanggal 7 ya kalau nggak salah ya. Batas waktu penyetoran PPN. Nih, adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak, berarti masih bisa di akhir bulan berikutnya. Jadi kalau kita potong di April, berarti sampai dengan akhir Mei masih bisa kita setorkan PPN ya Bapak Ibu ya. Ini jadi dipungut, jadi misalnya di tanggal 2 April gini ya, ini saya bikinkan tanggalnya, ini disetor ya PPN atas pembelian ATK bulan April sebesar ini. Nah itu. Nah ini tanggal penyetorannya kapan terakhir? Bisa sampai dengan tanggal 30 Mei. Tapi sebaiknya jangan mepet-mepet begini ya Bapak Ibu ya, karena nanti akan repot kalau ada kesalahan ya. Mungkin kalau bisa ya di akhir bulan sudah disetor semua pemotongan dan pemungutan pajak bulan tersebut gitu. Jadi kalau bisa sih April ini sudah disetor semua gitu ya, pajak yang dipotong dan dipungut. Jadi hutang pajak kita nggak terbawa ke bulan berikutnya gitu. Tapi bolehkah terbawa ke bulan berikutnya? Boleh, karena ketentuannya membolehkan begitu. Cuma untuk kerapian pembukuan aja. Nah kalau swasta, tanggal 2 bulan 4 dibeli seperti ini. Ini tanggal 2 bulan 4 juga, karena kita langsung bayar kan. Dibayarkan PPN untuk pembelian ATK bulan April. Besar berapa? 2. Nah, kita kan tidak ada kewajiban menyetorkan gitu, karena kita udah bayarkan ke ini. Ini hanya untuk mencatat di BKU buku pembantunya, Ibu. Pembantunya supaya kelihatan, dan karena kita sudah langsung kita bayarkan, langsung saja di sini di kredit, di pengeluarannya langsung juga dicatat sama Bapak Ibu. Nah kalau mau memunculkan di buku pembantu, kalau pakai BKU ini kan kita tinggal tulis di sini, ini tunai 1, ini pajak, tunai juga, tunai 2, dan pajak 1. Pada waktu setor pajak 2 ya. Nih. Kalau ini biar kelihatan beda, nanti dia masuk di BKU yang sama, tunai 3 ya. Kemudian ini tunai juga, tunai 4. Jadi kita lihat bedanya Bapak Ibu ya. Di sini pajak 3. Coba kita lihat nanti di buku pembantunya. Buku pembantunya seperti apa nanti? Saya pindahkan ke sini aja ya. Ini Bapak Ibu ya. Tunainya kalau yang tadi negeri, ini dia Ibu, ini dan ini ya, ini belum disetor ya, nanti kita catat setornya. Kemudian yang swasta ini ya. Kemudian di buku pajak nih
kita rapikan dulu nih, tunainya belum masuk yang ini ya, waktu setor ya. Tunai 3, ini jadi tunai 4, tunai 5 ini ya. Ini kelihatan nih negeri swastanya nih. Nah ini yang negeri di buku kas tunainya. Waktu setornya kan berbeda nih, kan nggak mungkin hari itu juga Bapak Ibu langsung setor kan ya, biasanya mungkin setornya nanti dikumpulin dulu semua. Kalau yang swasta ini langsung sekaligus nih, karena dibayarkan. Kalau ini kan dipungut dan disetor, kalau ini dibayarkan PPN-nya. Di buku pembantu pajaknya juga beda. Ini kalau yang negeri, ini kalau yang swasta ini ya. Nah ini ya. Terus bagaimana kalau yang dengan RKAM Pak? Kalau RKAM pada saat dibayarkan ya, RKAM contohnya ini ya, ada pembelian laptop, atau saya bikinnya pembelian laptop ya tadi ya. Pada saat realisasi belanja ini ya, waktu Bapak Ibu beli laptop, RKAM agak panjang tahapannya Bapak Ibu. Tanggal April misalnya ya, misalnya begini. Nah di sini Bapak Ibu, misalnya ini belajar dikit dan belajar mengajar, ada beli. Ini nggak masuk laptop ya, masalahnya di situ belum masuk laptop, nanti saya jelaskan ini. Nah kalau dia ada pembelian yang kena PPN, di rencana pengeluaran, di realisasi pengeluaran pendapatan, dimasukkan PPN-nya di sini Bapak Ibu, hitung PPN-nya di sini. Kemudian itu kan baru untuk penyetorannya, pemotongannya. Kemudian pada saat Bapak Ibu setor, di sini ditambahkan di sini ya, pengeluaran pajaknya, tambahkan, masukkan PPN. Nah kalau yang swasta, pada saat Bapak Ibu bayarkan, dicatat sekaligus di sini dan di sini, tanggalnya disamakan. Jadi di tanggal setor ini, kalau tadi tanggal 15, ini dibikin tanggal 15, tanggal notanya ya, di tanggal 15 Bapak Ibu. Jadi di hari yang sama pada saat Bapak Ibu membayarkan. Jadi supaya dia masuk nanti di buku pembantu pajaknya sama seperti ini. Gitu ya. Maaf tadi saya belum bikinkan contoh detailnya karena harus membuat rencana dulu kalau untuk yang di RKAM, tapi penjelasannya seperti itu. Nanti saya akan coba buatkan video tentang khusus yang RKAM gitu ya Bapak Ibu. Nah ini kita jelaskan konsepnya dulu. Jadi ini sebenarnya bukan untuk ke BKU nya tapi konsepnya, bahwa kalau untuk yang negeri, pemungutan dan penyetoran bisa pada hari yang berbeda ya. Pada yang swasta, pemungutan dan pembayaran PPN itu pada hari yang sama pada saat kita membayarkan, jadi langsung dicatat di hari yang sama. Ini untuk memasukkan ke dalam BKU untuk tracing sebenarnya. Kalau dihilangkan gini bisa nggak Pak? Di sini aja ditulis harga termasuk PPN sebesar 272 tadi, bisa saja gitu. Tapi mungkin akan lebih kelihatan tergambarkan transaksi pajaknya kalau kita masukkan ini. Gitu ya Bapak Ibu ya.
penjelasan singkat. Jadi semua yang PKP dibuktikan dengan adanya e-faktur, makanya saya selalu tuliskan begini, ada e-faktur, harga masuk PPN-nya gitu ya. Gimana kalau harganya ini belum masuk PPN? Ini harga belum termasuk PPN. Misalnya beli laptop, hampir sama saja sih sebenarnya. Beli laptop 7 juta pada PKP, harga belum masuk PPN. Nih, harganya 7 juta. Rumusnya sedikit berbeda. Harganya ini 7 juta. PPN-nya 10% kali 0,1. Ini pakai koma ya. Kita harus perbaiki dulu. Harga 0,1. Harga plus PPN-nya 7.700.000. Nih harga, ini hitungnya kan nggak gini Bapak Ibu, berarti harga dan harga plus PPN adalah 7.700.000. Jadi untuk madrasah negeri sama, catatnya 7.700.000. Kemudian dipungut dan disetor. Dipungut PPN pembelian laptop, Rp700, kemudian disetor pembelian laptop Rp700. Kalau yang swasta sama seperti ini tadi. Kita copy aja yang ini ya. Pembelian laptop real. Narasinya silahkan disesuaikan Bapak Ibu ya. 7.700.000 dan ini PPN dan laptop 700. Nah ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nilai netnya kembali sini ya, tidak mempengaruhi ini hanya untuk pencatatan saja, penelusuran pencatatan. Nah, kalau dia bukan PKP, mintakan surat pernyataan sebagai bukan PKP-nya Bapak Ibu. Jadi ini PPN tidak perlu diperhitungkan, harganya cuma 7 juta. Ini juga harganya cuma 300 ya. Ya, 300 tadi ya. 27 tadi ya. Terusnya ini. Lagi 10 kali 10. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah seperti itu kira-kira contohnya, nanti Excelnya saya bisa bagikan juga. Saya save dulu, nanti mudah menghitungnya Bapak Ibu ya. Demikian video pendeknya, walaupun sudah diusahakan sependek mungkin, tetap saja setengah jam Bapak Ibu videonya, sudah bisa menjelaskan agak detail ya. Nanti untuk kode-kode ini bisa lihat di video yang tentang BKU yang pakai file Excel dan semua online ya. Nanti video yang lama kan saya coba rapiin, saya tarik lagi, jadi Bapak Ibu bisa update di video-video yang terbaru saja gitu, pendek-pendek. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.